Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu bahagia. Amin. Senang bertemu kembali dengan kalian semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah bangsa Indonesia, yaitu melawan kejamnya penjajahan di bumi Nusantara. Nah, kalian sudah siap kan? Yuk, kita simak sekarang. Kira-kira apa yang menyebabkan rakyat di Nusantara melawan kedatangan bangsa penjajah? Ya. Latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah adalah penderitaan akibat penindasan, eksploitasi ekonomi, monopoli perdagangan, serta kesadaran untuk mempertahankan tanah air dan martabat bangsa. Supaya lebih jelas, simak penjelasan berikut, penindasan dan kekejaman penjajah diantaranya. 1. Penjajah sering bertindak sewenang-wenang, merampas hak rakyat, dan memperlakukan penduduk pribumi sebagai budak. 2. Rakyat dipaksa kerja rodi dan menghadapi hukuman berat jika melawan. B. Sistem pajak dan tanam paksa diantaranya. 1. Rakyat dipaksa membayar pajak yang tinggi dan menyerahkan hasil bumi dengan harga murah. 2. Pada masa Belanda, muncul kultur stelsel atau tanam paksa yang sangat memberatkan petani. C. Monopoli perdagangan diantaranya. 1. Penjajah memaksa rakyat hanya menjual hasil bumi kepada mereka dengan harga rendah, sementara barang-barang kebutuhan dijual mahal. 2. Kebebasan berdagang rakyat dibatasi. D. Perampasan tanah dan kekayaan alam diantaranya. 1. Banyak tanah rakyat diambil untuk perkebunan atau kepentingan penjajah. 2. Hasil bumi, rempah-rempah, dan sumber daya alam hanya menguntungkan penjajah, bukan rakyat. E. Penderitaan sosial dan ekonomi diantaranya. 1. Rakyat hidup miskin, kelaparan, dan menderita karena eksploitasi berlebihan. 2. Jurang antara kaum penjajah dan rakyat semakin besar. F. Kesadaran nasional dan cinta tanah air. 1. Rakyat ingin bebas dari penindasan dan berusaha mempertahankan kedaulatan. 2. Nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat mendorong semangat melawan penjajah. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Portugis dimulai pada tahun 1511 dan berakhir pada tahun 1575. Penyebab rakyat melawan kedatangan Portugis karena Portugis memonopoli perdagangan rempah. Mereka membeli rempah rakyat dengan harga murah. Mereka juga campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Selain itu, Portugis aktif menyebarkan agama Kristen pada rakyat. Nah, inilah sejarah perlawanan rakyat Nusantara terhadap Portugis selengkapnya. 1. Perlawanan Kesultanan Malaka. Tahun 1511, Portugis menyerang dan berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Sultan Mahmud Syah dan rakyatnya melakukan perlawanan, tetapi kalah karena persenjataan Portugis lebih modern seperti meriam dan kapal besar. Sultan Mahmud kemudian mundur ke Riau dan terus melawan, meski tidak berhasil mengusir Portugis. 2. Perlawanan Kerajaan Demak dari 1512 sampai dengan tahun 1521. Portugis yang menguasai Malaka dianggap ancaman perdagangan Islam di Jawa. Maka dari itu Sultan Raden Patah dan kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus, yaitu Adipati Jepara, memimpin armada laut menyerang Portugis di Malaka. Pada tahun 1513, Pati Unus menyerang Malaka tetapi gagal. Karena keberaniannya itu, Pati Unus dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran pemberani yang menyeberangi Laut Utara. 3. Perlawanan Aceh dimulai pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Aceh ingin menguasai Selat Malaka yang dikuasai Portugis. Sultan Ali Mugayat Syah, Sultan Alauddin Riayat Syah, hingga Sultan Iskandar Muda membangun armada laut kuat. Beberapa kali menyerang Malaka, tetapi Portugis masih bertahan sampai akhirnya dikalahkan Belanda pada tahun 1641. 4. Perlawanan Ternate dan Tidore pada tahun 1512 sampai dengan tahun 1575. Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512, mereka bersekutu dengan kerajaan Ternate.
Namun lama-kelamaan Portugis ikut campur urusan politik kerajaan. Sultan Hairun awalnya bersahabat, tapi kemudian ditipu dan dibunuh Portugis pada tahun 1570. Karena pengkhianatan itulah Sultan Babuloh putra Sultan Hairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Tahun 1575 akhirnya Portugis berhasil diusir dari Ternate. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Spanyol dimulai pada tahun 1521 sampai dengan tahun 1606. Penyebab perlawanan rakyat terhadap kedatangan Spanyol adalah karena rakyat Ternate menolak campur tangan Portugis dan Spanyol yang membuat kerajaan-kerajaan Maluku saling bermusuhan. Sehingga kehidupan menjadi kacau dan rakyat sengsara. Nah, inilah sejarah perlawanan rakyat Nusantara terhadap Spanyol selengkapnya. 1. Perlawanan Ternate terhadap Portugis dan Spanyol. Rakyat Ternate menolak campur tangan Portugis dan Spanyol yang membuat kerajaan-kerajaan Maluku saling bermusuhan. Pertentangan semakin tajam setelah Portugis membunuh Sultan Hairun, 1570, sehingga rakyat Ternate di bawah Sultan Babuloh mengobarkan perang terhadap Portugis. Sultan Babuloh akhirnya mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575, sementara Spanyol tetap bertahan di Tidore. 2. Pertempuran di Maluku. Portugis di Ternate melawan Spanyol di Tidore sering terlibat peperangan melalui kerajaan-kerajaan sekutu masing-masing. Rakyat Maluku, baik Ternate maupun Tidore, banyak yang terseret perang akibat politik adu domba bangsa Portugis dan Spanyol. Hal ini menyebabkan kekacauan dan kesengsaraan rakyat. 3. Pengakhiran persaingan. Pada tahun 1529, ditandatangani perjanjian Zaragoza antara Portugis dan Spanyol, mereka membagi pengaruh di Maluku. Namun kenyataan di lapangan mereka tetap sering terjadi bentrokan. Pada tahun 1606, Belanda datang ke Maluku dan berhasil mengusir Spanyol dari Tidore. Sejak itu pengaruh Spanyol di Maluku berakhir, kemudian digantikan oleh Belanda. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1596 sampai dengan 1949. Yang menyebabkan rakyat melawan kedatangan bangsa Belanda adalah karena Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah melalui VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie. Belanda juga menindas rakyat dengan kerja paksa, penarikan pajak yang berat, perampasan aset-aset tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan maupun infrastruktur tanpa ganti rugi, dan juga Belanda menerapkan politik adu domba untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya. A. Perlawanan Maluku, tahun 1621 sampai tahun 1637. Dipimpin oleh Kapitan Patimura, Thomas Matulesi. Rakyat Maluku menolak monopoli rempah dan penindasan Belanda. Tahun 1817, Patimura menyerang benteng Belanda di Saparua. Akhirnya perlawanan dipadamkan, Patimura ditangkap dan dihukum mati. B. Perlawanan Mataram, tahun 1628 sampai tahun 1629. Dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mataram 2 kali menyerang Batavia, pusat VOC, tapi gagal karena pertahanan Batavia kuat. Belanda berhasil membakar gudang perbekalan bala tentara Mataram, sehingga banyak prajurit yang kelaparan. C. Perlawanan Banten, tahun 1631 sampai tahun 1692. Rakyat Banten menentang campur tangan Belanda dalam perdagangan lada. Dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk menentang monopoli VOC. Serangan dilakukan secara bergerilya ke pos-pos Belanda. Hal itulah yang membuat pasukan Belanda kewalahan. Kesultanan Banten akhirnya melemah karena politik adu domba Belanda. Meskipun akhirnya ditangkap, semangat perjuangannya tetap membara di hati rakyat Banten. D. Perang Padri, tahun 1821 sampai tahun 1837, Sumatera Barat. Pemimpinnya Tuanku Imam Bonjol. Awalnya konflik internal antara kaum Padri dengan kaum adat, tapi setelah Belanda masuk dan memperkeruh keadaan dengan mengadu domba rakyat.
akhirnya menjadi perang rakyat melawan Belanda. Tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, dan terakhir di Minahasa. Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830. Dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang ini dilatar belakangi karena Belanda mengenakan pajak yang tinggi, perampasan tanah, dan pembangunan jalan melewati tanah leluhur. Perang ini merupakan perang terbesar selama 5 tahun, melibatkan seluruh rakyat di Pulau Jawa. Belanda menanggung kerugian yang sangat besar mencapai 20 juta gulden. Diponegoro akhirnya ditangkap di Magelang, 1830, dalam sebuah perjanjian damai. Ternyata perjanjian itu hanya tipu muslihat Belanda yang licik. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado pada tahun 1830, kemudian dipindahkan ke Makassar 1833. Perang Aceh, tahun 1873 sampai tahun 1904. Perang Aceh adalah konflik antara Kesultanan Aceh dan Belanda yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904, menjadi salah satu perang terlama dalam sejarah Indonesia. Perang ini dipicu oleh keinginan Belanda menguasai Aceh, yang kaya akan rempah-rempah, dan upaya Aceh mempertahankan kedaulatannya. Perang ini diwarnai pertempuran sengit, taktik gerilya rakyat Aceh, dan akhirnya mengakibatkan kekalahan Aceh pada 1904 meskipun perlawanan rakyat berlanjut. Tokoh-tokoh pemimpin perlawanannya adalah Sultan Iskandar Muda, Cut Nyadin, Cut Mutia, Teuku Umar, Teuku Citiro, dan Panglima Polim, G. Perlawanan Bali, tahun 1846 sampai tahun 1908. Diawali dari penolakan Belanda terhadap hukum tawan karang, yaitu bagi kapal yang terdampar di wilayah Bali akan dikuasai kerajaan di wilayah itu. Puputan adalah perang habis-habisan melawan musuh. Puputan Klungkung adalah perang melawan Belanda, yang terjadi pada tanggal 28 April tahun 1908. Dipimpin oleh Raja Klungkung, Ida Dewa Agung Jambe. Puputan Badung adalah perang melawan Belanda yang terjadi pada tahun 1906. Perang ini dipimpin oleh Raja I Gusti Ngurah Made Agung. Puputan Margarana adalah perang melawan Belanda, yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 di Desa Marga, Bali, yang dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Perlawanan Banjar, tahun 1859 sampai tahun 1906, Kalimantan Selatan. Perlawanan Banjar adalah perang berkepanjangan antara rakyat Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan melawan penjajahan kolonial Belanda, dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan penguasaan tambang batu bara di Pengaron. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II, yang melakukan serangan gerilya terhadap Belanda hingga Pangeran Antasari wafat dan Pangeran Hidayatullah tertangkap dan diasingkan. Perlawanan rakyat terhadap penjajah Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Pada awalnya kedatangan Jepang di Nusantara diterima oleh sebagian rakyat karena mereka mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun pada kenyataannya penjajahan Jepang justru sangat menyengsarakan. Perlawanan rakyat terhadap Jepang dilatar belakangi karena tindakan Jepang sangat merugikan rakyat seperti 1. Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi terutama padi untuk kebutuhan perang. 2. Rakyat wajib ikut kerja paksa sebagai romusya. 3. Rakyat wajib membayar pajak yang tinggi. Dan 4. Rakyat wajib hormat pada matahari setiap pagi hari. Hal ini diyakini sebagai perbuatan syirik oleh penganut agama Islam. Hal itulah yang membuat rakyat bangkit melawan kekejaman Jepang. Adapun perlawanan terhadap Jepang antara lain, pemberontakan Peta di Blitar. Peta atau pembela tanah air adalah tentara rakyat yang direkrut Jepang dan diperuntukkan untuk membantu militer Jepang. Pemberontakan Peta dilatar belakangi oleh kekejaman Jepang terhadap rakyat.
Perang ini dipimpin oleh Sudirman dan terutama Supriyadi. Tanggal 14 Februari tahun 1945 pasukan peta menyerang markas Jepang di Blitar. Tujuannya, mengusir Jepang dan memerdekakan rakyat. Pemberontakan ini cepat dipadamkan karena kekuatan Jepang jauh lebih besar. Perlawanan di Aceh. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh yaitu 1. Jepang melakukan kerja paksa atau romusya. 2. Merampas hasil pertanian. Dan 3. Menekan kehidupan sosial dan agama dengan mewajibkan hormat pada matahari atau sei keiri yang diyakini syirik oleh pemeluk agama Islam. Perlawanan dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Pertempuran terjadi di daerah Chot Plieng, Aceh Besar. Jepang mengerahkan kekuatan besar, perlawanan berhasil dipadamkan, dan banyak pejuang Aceh yang gugur. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat tahun 1944. Latar belakangnya adalah 1. Jepang mewajibkan rakyat melakukan seikere, tindakan itu dianggap syirik. 2. Kerja paksa atau romusya. 3. Perampasan hasil pertanian. Dan 4. Kekejaman tentara Jepang. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Pada tanggal 25 Februari tahun 1944, pasukan Jepang menyerbu pesantren dan terjadi pertempuran sengit antara santri dan rakyat melawan tentara Jepang. Karena kekuatan senjata tidak seimbang, perlawanan berhasil dipadamkan. Perlawanan rakyat Indramayu, Jawa Barat. Latar belakang Jepang adalah 1. Mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi terutama padi untuk kebutuhan perang. 2. Rakyat dipaksa kerja paksa sebagai romusya. 3. Jepang menarik pajak yang tinggi membuat kehidupan rakyat semakin sengsara. Perlawanan rakyat di Indramayu dipimpin oleh Haji Madrias dan Haji Abdul Fatah. Pada tahun 1944, rakyat Indramayu melakukan perlawanan terbuka dengan menyerang tentara Jepang yang hendak merampas hasil pertanian. Rakyat menggunakan senjata tradisional seperti golok, bambu runcing, dan alat pertanian. Jepang membalas dengan senjata modern, sehingga perlawanan dapat dipadamkan. Simpulan. 1. Perlawanan rakyat selalu dilatar belakangi oleh kekejaman penjajah yang membuat kehidupan rakyat semakin sengsara. 2. Rakyat menyadari bahwa kehadiran bangsa asing banyak menimbulkan perpecahan dan penderitaan. Kerajaan-kerajaan yang ada menjadi melemah karena kekuasaannya terus terdesak oleh penjajah. 3. Pada akhirnya semua penderitaan itu membangkitkan perlawanan rakyat di Nusantara, hingga tumbuh semangat nasionalisme untuk menjadi bangsa yang merdeka. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Bagaimana perjuangan rakyat dalam melawan kejamnya penjajahan di Nusantara? Semoga dengan pengetahuan ini kita menjadi lebih mencintai dan bangga terhadap tanah air serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ayo, kita terus belajar, semoga kita menemukan hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Terima kasih, terus berkarya untuk merdeka yang sebenarnya. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe-nya. Sampai bertemu di video berikutnya.